Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa malam mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fi. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah majelis taklim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan hal yang besar dan konten yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama, pahala dan keutamaan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin, dan dengan pembacaan rotib mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga atau melindungi kita, baik diri, keluarga, harta, terutama iman dan Islam. Terlebih lagi pahala dan keutamaan haji yang memang hukumnya sangat wajib. Maka dari itu, mari kita kembali kaji kitabnya yang punya dan bawah, dibuka halaman 51 ya. Halaman 51 sebenarnya mah dibacanya sudah nyampe baris kedua dari bawah ya. Iya, tapi baris keempat dari bawah juga itu belum jelasin. Baru dibaca ya. Makanya dibaca lagi ya. Baris keempat dari bawah, tepatnya wa yahrumun nazru bil istighfari. Ya, mari kita baca sama-sama. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu yang haram an-nazru ningali bil istighfari kelawan minang-minang hina ilal muslimi kajal ma Islam wan
sejen bigeri ilnihi hante kelawan izin aw syai'in atawa ningali hiji perkara asbahu anu nyumpetkeun kadzalika ante kelawan izin wa musyahadatul mungkari jeung ngahadiran mungkar idza lam yungkir di mana-mana hante ingkar au yuzar atawa hante ujur au yufariku atawa hante berpisah. Yes, dimulainya. Kita kurang nambah dia lah. Nah itulah terjemah atau lugat Sundanya ya. Sekarang terjemah Indonesia dan insya Allah penjelasannya masih berkaitan dengan maksiat-maksiat yang berhubungan dengan mata. Ingat, maksiat itu dosa. Kalau dosa itu disiksa dan di neraka, bahkan di dunia juga ya. Nah, di antaranya wayah rumu dan haram an-nazru memandang bil istiqori dengan menganggap hina ilal muslimi kepada orang Islam. Haram deh. Artinya kalau dikerjakan dapat dosa. Tapi kalau ditinggalkan karena tahu udah ngaji ya, insyaallah dapat pahala. Apa tuh? Memandang dengan meremehkan kepada muslim. Nah ini bukan hanya dengan mata, bisa dengan isyarah ya. Ya pokoknya isyarah itu macam-macam. Ada dengan raut muka, ada dengan sikap ya. Atau mungkin ada dengan hanya tangan gitu ya. Itu kan. Itu haram. Jangan dikerjakan ya. Nah kudunya mah nganggap orang lain mah selalu lebih daripada kita. Makanya nih, kalau ada orang yang lebih tua, kita itu nganggapnya enak, dia mah ibadahnya udah banyak gitu. Ya. Kalau ketemu ngelihat sama orang yang lebih muda, dia mah dosanya masih sedikit gitu tuh. Jangan dibalik. Ya, anak masih muda, amalan belum seberapa. Giliran orang tua dosanya udah banyak. Akhirnya kan
karena menganggap dirinya lebih, itu ke orang lain meremehkan. Ya. Begitu juga nih kalau ketemu sama orang bodoh. Ya. Itu. Iya jangan. Iya. Jangan sampai sekarang kita udah ngaji nih ya. Iya. Iya. Ini ketemu orang yang bodoh juga kita kudunya mah menganggap dia lebih baik. Bagaimana caranya? Dia mau bodoh, seandainya berdosa juga, dia mah bisa jadi karena nggak tahu, dimaklum gitu ya. Begitu tuh. Beda dengan orang pintar. Orang pintar mah kan udah tahu, udah nggak ada kompromi. Nah, ketika kita bertemu dengan orang yang pintar juga, jangan, orang pintar katanya kayak lo kalau berbuat dosa, lo udah jelas tahu, tanggung jawab, jangan gitu. Dia mah pintar, mungkin dia mah tahu cara taubatnya benar gitu ya. Dan ibadahnya juga dia udah jelas diterima karena berdasarkan ilmu gitu. Ya bahkan ketika kita bertemu dengan orang kafir sekalipun, jangan menganggap kita lebih baik ya. Iya. Apalagi langsung orang kafir mah udah bakal jadi santapan neraka. Nah, dibilang. Sebab nggak tahu nih. Bisa jadi dia memang sekarang kafir, tapi begitu menjelang kematiannya dia masuk Islam. Nah, dalam keadaan masih suci dia meninggal, kan itu bersih. Dibandingkan dengan orang Islam nih, apalagi tadi yang meremehkan ya. Pede aja dianggapnya karena udah banyak amal, ke orang gampang menghina, menyepelekan, akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Tuh. Pokoknya ini jadi rumusannya, pokoknya mah kita ngelihat siapapun, anggap orang lain itu lebih baik dari kita, gitu aja. Jangan sebaliknya ya. Gitu, mau bertemu dengan orang miskin juga gitu. Mau orang kaya, jangan miskin loh, apa yang di Arab gitu ya. Udahnya di dunia miskin, di akhirat juga nggak ibadah lagi orangnya. Begitu ya ke orang kaya lagi, jangan. Kudunya nganggap enak miskin mah. Apa sebabnya orang miskin mah nanti karena hisabannya nggak seberapa, tuh ya. Makanya masuk surganya duluan. Tuh, bahkan 500 tahun bedanya sama orang kaya. Orang miskin udah enak-enakan di surga ya. Itu orang kaya baru masuk. Tapi miskin yang ibadah. Kalau yang gak ibadah bisa mati. Nah, sebaliknya, ketika ketemu orang kaya, jangan orang kaya, walaupun lu kaya, masuk nerakanya tetap belakangan. Jangan gitu. Sebab orang kaya juga kalau memang dia dermawan, itu bisa jadi lebih dulu ya daripada orang miskin yang gak ibadah tadi. Kan ada tuh di kitab Nasin ya, 4 kelompok manusia yang ujuk-ujuk aja ada di pintu surga, nggak ngalamin hisab, apalagi siksaan nggak langsung. Nah di pintu surga itu perebut, pengen padulu-dulu. 4 kelompok orang ya, 1 orang kaya, keduanya orang yang mati syahid, ketiganya orang yang haji, keempatnya ulama. 4. Ini udah nggak ngalamin hisab lagi, apalagi disiksa ya. Pokoknya udah langsung dia nyampe ke pintu surga. Tapi perebut nih, pengen pedulu-dulu, kayak antrian sembako gitu. Nah itu ya buktinya tuh. Nah terus siapa nih yang paling
pertama masuk surga, nanti aja dah ya ceritanya. Yang paling duluan tuh ya. Ini kita tuntasin dulu. Jadi intinya hati-hati. Kemudian wan nazru, dan memandang fi baitil ghairi, pada rumah orang, bi ghairi iznihi, tanpa izinnya. Haram tuh. So, kalau rumah orang itu bagus ya, karena rumah orang itu indah umpamanya, kita ngeliatin aja gitu. Sedangkan yang punya rumahnya enggak ridho, diliatin gitu rumahnya ya, curiga apa gitu ya, haram itu kan. Lah tapi kita sengaja di paging kadang-kadang ya, sengaja pengen dilihat, bener nggak? Oh, rumah gua bagus kan, mewah kan, indah kan, gitu ya. Ya enggak kali-kali gitu mah. Kan kalau orang-orangnya itu mah kadang-kadang rumahnya ya, karena nggak pengen dilihat, kadang-kadang suka ditutupin tuh ya. Ada kan tuh rumah yang ininya ditutupin gitu, ya tralisnya ditutupin gitu. Iya sampai tinggi itu ya, pokoknya nggak kelihatan aja. Jadi walaupun orangnya di depan nggak kelihatan gitu, karena ketutupan. Itu mungkin tuh, ya benar-benar dia nggak pengen dilihat. Tuh, jadi dari sini ya punya rumah juga bisa jadi tuh, yang rumahnya mewah, ya yang mobilnya bagus, bisa jadi malah jadi dosa itu kalau karena pengen dilihat ya. Iya malah waduh, kadang-kadang rumahnya hektaran ya, yang emas semua, ya mobilnya juga dia udah ratusan M ya. Iya. Betul. Iya. Ya, termasuk nih yang di dalamnya nih, kalau kita masuk nih jangan jelalatan. Jadi kalau masuk rumah orang itu jangan jelalatan, jangan lihat lihat ini. Apalagi umpamanya, langsung mereksa ini gitu ya. Jangan, haram itu. Kecuali kalau dia hanya tuan rumahnya, nih saya punya ini, mau lihat enggak gitu, nunjukin ya, nggak apa-apa itu. Tapi kalau kita pengen tahu lancang gitu ya, nggak boleh. Iya. Boleh kalau izin begitu, boleh kalau izin mah boleh. Iya. Jadi jangan nggak boleh tuh nyelonong aja gitu ya. Ya mentang-mentang umpamanya CS-nya gitu ya. Jangan, izin dulu. Ini saya pengen lihat ini nih, bagus amat kayaknya gitu. Ya. Au sayin ahbahu, ataupun sesuatu yang memang dirahasiakan. Apalagi nih yang udah ditutup dibongkar. Jangan ya. Tadi yang nggak ditutup aja itu nggak boleh kalau nggak ada izin. Atau apalagi yang ditutupin. Ini malah penasaran, apa sih ini? Jangan ini etika nih. Udah ngaji ya. Jangan setiap keinginan selalu terpenuhi gitu ya. Enggak peduli orang mau izin mau kagak, mau ridho mau kagak ya. Ini nih dalam Islam luar biasa adab ini ya. Tuh. Nah kemudian ini masuk haram semua nih, haram semua ya. Jadi tadi haram melihat rumah orang dari luar, ataupun udah di dalamnya ngeliat ini ngeliat itu, apalagi yang memang ditutupin. Itu semua itu kalau tanpa izin mah itu haram hukumnya. Jadi jangan dianggap remeh. Segitu aja juga haram. Nah kemudian wa musahadatul munkari, dan
menyaksikan kemungkaran. Haram begitu. Jadi kalau tadi melihat, kalian menyaksikan ya. Ya seperti gimana dan apa itu mungkar. Jadi kemungkaran mah pokoknya mah yang sifat-sifatnya maksiat aja. Ya seperti umpamanya katakanlah kalau dulu mah tuh ada yang namanya dangdut. Kalau pakaiannya ini tuh apa namanya? Apa tuh lupa ya. Ya pokoknya dangdut itu kan kadang-kadang penyanyinya suka seronok itu ya. Itu dangdut apa namanya itu? Organ tunggal apa? Ya dulu mah tuh asal lewat sini aja tuh di daerah itu ya. Waduh, itu pinggir jalan. Kalau Pan dulu mah ngaji malam saya di sini ya. Dulu mah itu kalau Pan malamnya malam Senin juga ya. Kan itu orang hajat kebanyakan Minggu. Itu ibarat malam Senin. Itu kalau lihat sering tuh di daerah situ tuh sono. Iya. Ya, itu ya. Alhamdulillah sekarang mah kayak kalau siap mah enggak dia, enggak. Iya. Sebab sekarang udah Senin lagi, enggak ada yang hajat. Dulu mah kan ngaji malam Senin kan dulu mah. Jadi tuh yang hajat kan Minggu. Itu kalau hiburan kan malam Senin ada udah rame. Itu kalau lihat, ih, kok benar. Ya macet ngelihat salah. Itu ya. Hadir tuh. Haram itu. Makanya kalau kondangan gimana? Jadi ya. Nih, hukum kondangan yang ada hiburannya, tapi hiburannya yang maksiat ini mah. Ya yang pastinya kan kalau itu suka ada minuman ya, ada kadang-kadang jablay bokingan gitu. Ngerti jablay? Iya, bokingan nggak mungkin di situ makan ya. Jadi dia bisa dibawa kemana gitu ya? Katanya. Nah kalau itu. Nah itu kalau memang lagi main, ya itu udahnya dia hadirnya dosa, kondangan juga sama, ngamplopnya apa segala. Ya, karena bisa jadi dipakai. Enggak, oh iya enggak kali ya. Oh iya kali. Ya seandainya siap juga kan pasti itu salah satu ta'awun ya, nolongin itu ya. Sebab dia emang udah siapin tapi bakalan ngarepin nih buat gantiannya. Pugu. di YouTube pemberian gitu ya. Awas ya. Jadi tuh kalau lagi main ya kondangan berarti double tuh. Ngahadirinnya dosa, kondangan juga sama tuh. Nah sekarang bagaimana kalau lagi nggak main nih? Seperti pas johor, pas waktu sholat, kan nggak mungkin dia main ya. Iya. Nah itu amplopnya doang nih, kondangannya doang. Khawatir takut dipakai itu. Nah jadi kudunya gimana? Kudunya kalau yang begitu mah kondangan dibasiin. Iya, 2-3 hari gitu baru kondangan. Gak apa-apa sih, kondangan walaupun seminggu masih diterima ya. Iya. Kalau banyak udah seminggu, udah lewat nggak ada ceritanya. Iya, kondangan. Jadi itu ya. Nah itu yang apa namanya yang kondangannya tuh. Bagaimana yang hajatnya? Aduh, atau yang hajat Pak udah sumrah lah. Apa sebabnya? Nih, kalau yang hajat mah ya, apalagi umpamanya artisnya artis terkenal, kan yang namanya kemaksiatan mah boro-boro diundang nggak diundang gitu ya, pada datang aja orang ya.
Iya, bahkan itu udah tahu tuh kalau bangsa tukang bakso, tukang kacang, itu udah tahu agendanya. Di mana ada di mana gitu ya. Apalagi tukang minuman udah pasti tuh. Tahu deh. Banyak yang hadir nih. Itu yang hajatnya dapat bagian dosa dari sekian banyak yang hadir. Ayo. Iya. Aduh, udah rugi ya. Tapi jangan mentang-mentang kita lah, katanya juga udah dikasih ke yang hadir, tetap yang hadir mah gitu ya. Baik yang kondangannya, apalagi yang sengaja-sengaja hanya untuk menghadiri gitu. Gitu ya. Nah, haram juga nih menyaksikan atau hadir di tempat kemungkaran itu ijalan mungkir. Kalau enggak ingkar dianya. Jadi di hatinya setuju, wah mantep nih ya, enak udah serakah. Nanggap lagi gitu ya. Itu sama tuh kadang-kadang suka ada nih ya, kita mah enggak umpamanya orang itu enggak punya radio, enggak punya apa ya. Dia itu ada tetangga umpamanya nyetel radio besar gitu ya, lagunya sesuai sama dia, keinginan dia. Nah biarin, saya enggak punya radio, ngedengerin doang ini. Sama aja itu juga ya. Kayak gini nih, dia lah kalau nanggap makan bayar mahal. Ini mah mumpung ada nih. Itu namanya nggak mengingkar itu ya. Tapi kalau dia, aduh sebenarnya mas saya ini kayaknya ya nggak tenang biasa gitu, merasa berdosa ini ya. Itu jadi ingkar kalau gitu. Tapi harus diwujudkan. Ingkar itu harus benar-benar menghindar gitu ya. Harus menghindar. Bohong kalau ingkar tapi masih anteng di situ. Gitu ya. Hati. Ayujar ataupun memang dia ujur ya. Artinya dia kejebak umpamanya. Ya, tadinya dikirain mah enggak ada hiburan. Dia mah undangan aja gitu. Barang udah sampai ke situ, mana tuan rumahnya udah lihat gitu. Mau balik lagi dia udah kelihatan ya. Iya. Nah itu mah mau pergi mana coba ya, ngejaga perasaannya hajatnya. Masa udah kelihatan pulang lagi gitu. Kecuali belum kelihatan, harus pulang lagi tuh. Besok ini aja. Nah itu ya. Tapi tetap di hati mah ingkar gitu ya. Janganlah saya mah udah kejebak bagaimana. Tapi asik juga ya. Bohong itu mah. Ya merasa dia kejebak tapi merasakan asik gitu. Jangan. Nah, atau nih terakhir nih ya. Solusi semuanya nih. Ayo pariku tuh, ataupun dia ini berpisah meninggalkan kemungkaran itu. Udah benar-benar nih baru ini mah. Jadi kalau yang tadi ingkar tapi masih di situ, apalagi alasannya saya terjebak. Nah itu sebenarnya masih belum ini, walaupun sekali lagi memang ukuran hati gitu ya. Tapi yang jelas mah nih, kalau memang dia sudah berpisah artinya meninggalkan gitu ya. Nah itu baru jelas tuh, insya Allah. Jadi kalau memang hadir menyaksikan di tempat kemungkaran yang pada dasarnya itu dosa karena haram, tapi kalau yang tiga hal ini disolusinya ya supaya enggak dosa gitu, insya Allah satu ingkar, keduanya karena terjebak, dan ketiganya harus berpisah atau meninggalkan. Nah ini kalau enggak dari salah satu ini, alhamdulillah ya, itu nantinya mendapat laknat. Jadi walaupun
kita nggak melakukan tapi berada di tempat itu bisa kebahagiaan. Gitu ya. Ya. Oh, karaokean. Ya kan pada dasarnya masalah musik gini ya. Kan pernah saya sampaikan. Jadi yang diperhitungkan 3 hal. 1 lagunya, 2 alat musiknya, ketiganya penyanyinya, vokalisnya ya. Termasuk interaksi dengan yang hadir gitu ya, yang nonton lah. Nah, 1 lagunya nih. Itu kalau memang lagunya enggak menjauhkan dari Allah dan Rasulnya ya, justru malah ngedeketin ke Allah, ngingetin ke Rasulnya, mengajak ibadah ya, gak apa-apa. Lagu ya. Tapi lihat dulu lagi alat musiknya. Nah itu kalau memang alat musiknya itu memang yang dibolehkan, gak masalah. Tapi kalau alat musiknya yang gak dibolehkan, walaupun tadi lagunya itu bagus ya, tetap nggak boleh. Iya, itu yang namanya itu masuk sebenarnya musiknya udah. Iya. Sebenarnya mah kalau di dalam Islam musik yang dibolehkan itu hanya Iya, hanya rebana sebenarnya. Jadi kalau seperti gitar, apalagi suling ya, itu jelas tuh. Jadi, aduh ya, jauh. Nah, yang ketiganya nih yang harus diperhitungkan, yang harus diperhatikan, yang nyanyinya, vokalisnya. Kalau memang vokalisnya perempuan nih, yang hadirnya perempuan semua, nggak masalah. Iya, ya. Tapi kalau yang nyanyinya perempuan, apalagi cakep ya, bohai, komo kalau bari goyang-goyang mah, yang hadirnya cowok laki-laki, aduh puyeng ya. Iya malah nyawer lagi ya, iya. Apalagi disebut-sebut namanya, loyar itu. Nah sebenarnya bukan nyanyi aja, atau ceramah juga sama, ceramah kayak sama. Ya walaupun ceramah nih, pokoknya yang hadir ini ya karena tabligh akbar gitu, kan bebas ya, umum ya, laki-laki perempuan, bahkan bisa jadi banyakkan laki-laki karena laki-laki mah dari mana-mana bisa nyampe ya. Yang ceramahnya perempuan, sama itu juga, gitu ya. Ya terus katanya itu waktu Siti Aisyah umpamanya ya, nyampain hadis tuh kan, diantaranya perawi hadis kan Siti Aisyah, banyak hadisnya ya. Itu kan yang nerimanya kan para sahabat laki-laki, itu hanya suara. Jadi enggak hadap-hadapan gitu ya. Jadi Siti Aisyahnya di dalam tempat tertutup gitu. Jadi hanya suara. Walaupun bahkan nih suara juga ada yang istilahnya mengharamkan kalau memang terjadi fitnah. Maksudnya gimana? Jadi nih suaranya sengaja dilembut-lembutin gitu, dilebay-lebayin gitu ya. Bagaimana sih? Tuh ya seperti kalau ngebel umpamanya ya, mau sengaja dimerdu-merduin suaranya. Gitu. Kudanya tuh kalau ada yang ngebel jangan dilembut-lembutin. Nah jadi itu ya, semua itu hubungannya masuk kepada maksiat-maksiat yang berhubungan dengan mata yang harus kita hindari ya. Yang mudah-mudahan bisa ya. Insyaallah selanjutnya adalah tentang maksiat-maksiat yang berhubungan dengan lisan. Ini lebih banyak lagi nih ya. Dan sedikit
Ingetin karena mungkin Selasa yang akan datang mah itu kena hari Asyura ya. Selasa depan, bukan Selasa besok, bukan. Iya, Selasa depannya Asyura. Ya, tanggal 10 bulan Muharram. Nah, itu kan sunah puasa. Nah, karena puasanya itu 2 hari, jadi ngingetin ya. Senin besok mah kalau mau mah puasa gitu. Iya ya. Kalau mau. Insya Allah nanti tentang keutamanya puasa Asyura dan amalan-amalannya apa aja ya di kajian Senin mendatang. Makanya jangan lewatkan ya. Ya di samping kita biasa lanjutkan kajian, jadi ada istilahnya intermezzo lah untuk mengingatkan tentang amalan Asyura ya, apa aja nanti. Sekali lagi jangan lewatkan insya Allah. Mungkin cukup, mudah-mudahan manfaat. Subhanallah bihamdik, asyhadu wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa barik ala ashabi rasulil ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma lam tuqdiru ilaina hajatana ila rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma assil maqasidana fid dunya wal akhirah balik mudan bil khair sallallahu alaihi wa sallam ala jami'il anbiya'i alhamdulillahi rabbil alamin.